Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu agar dapat mengikuti pembelajaran apapun itu pelajarannya, baik PJOK ataupun mata pelajaran yang lainnya dengan baik. Ya, hari ini kita masuk pada pembelajaran PJOK. Seperti biasa, sebelum kita memulai, kita harus berdoa terlebih dahulu. Tujuan berdoa itu apa? Apa tujuannya? Supaya melancarkan aktivitas. Bagaimanapun kita, tetap kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kita senantiasa selalu terlindungi. Ya, jika kita berdoa agar tidak mendapatkan cedera. Ya, manusia boleh berusaha, tapi Tuhan tetap menentukan. Ya, baik. Ketua kelas pimpin doanya. Kita baca, mari kita doa menurut saya masing-masing. Baik. Doa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Silakan duduk semua. Oke. Selanjutnya sekretaris. Berapa yang hadir? 34 jumlah siswa? 36, berarti 2 yang tidak hadir ya. Atas nama? Aditya dan Darul. Aditya dan Darul. Oke. Baik. Kita jumpa kita. Oh iya, siap. Tidak apa-apa ya. Baik. Selanjutnya untuk menambah semangat kita nyanyikan dulu 2 lagu pelajaran Pancasila. Ya, karena sekolah kita sudah sekolah. Kita wajib nyanyikan pelajar Pancasila. Arahannya dari video lah ya. Oke, silakan berdiri semua. Sama-sama ya.
semoga dengan menyanyikan lagu tersebut kalian lebih semangat beraktivitas hari ini. Ada yang belum sarapan? Masih ada, jangan sampai belum sarapan dalam pelajaran PJOK khususnya. Kita harus sarapan setiap pagi karena kita membutuhkan energi dalam melakukan aktivitas. Kalau kita tidak sarapan, dari mana dapat energinya? Tidak ada ya. Oke, baik. Selanjutnya, hari ini kita masuk pada materi lompat jauh. Tapi sebelumnya nak, minggu lalu kita sudah masuk juga bab atletik. Ya, atletik itu ada beberapa yang kita pelajari. Sebelumnya apa saja nak? Jalan cepat, lari jarak pendek, lompat jauh. Hari ini kita melaksanakan kegiatan lompat jauh. Kemarin kita telah melaksanakan lari jarak pendek, ya, lari jarak pendek atau lari sprint, atau lainnya lagi lari cepat. Ya, ini kita masuk pada pembelajaran lompat jauh. Jadi kalau lompat jauh ini nak, ada beberapa gaya. Siapa yang tahu gaya apa saja yang ada pada lompat jauh? Gaya? Angkat tangannya lah, harus berani. Jangan cuma bicara di belakang itu. Angkat tangannya, siapa berani? Tadi ada gaya jongkok katanya. Ya, gaya jongkok terus gaya berjalan di udara. Dan gaya menggantung. Ada 3 jenis gaya. Dan ketiganya ini dipakai oleh atlet. Yang manapun bisa dipakai. Tapi yang mana lebih kamu membuat bisa melompat lebih jauh, gunakanlah itu ya. Baiklah, lompat jauh. Lompat jauh adalah suatu gerakan melompat ke arah depan atas dalam upaya membuat titik berat badan selama mungkin di udara. Yang dilakukan dengan cepat dan dengan jalan melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak yang sejauh-jauhnya. Ya. Bisa dibayangkan itu dari penjelasannya. Ya. Dari lompat jauh ini ada 3 gayanya. Ada juga tahapan-tahapannya. Nah, siapa tahu tahapan lompat jauh? Ada awalan. Setelah itu ada tolakan. Setelah tolakan ada melayang. Setelah melayang ada pendaratan. Di mana gaya itu dipakai? Nah, di tahap yang mana? Di tahap mana? Tahap melayang di udara nanti. Nanti kita saksikan gerakannya pada video. Ada video nanti nak. Setelah itu coba yang di bawahnya baca dulu. Seklaris. Yang di bawahnya kenapa? Ketua kelas. Ya, yang di bawahnya. Lompat jauh yang kedua itu lah. Lompat jauh merupakan suatu gerakan melompat yang menggunakan tumpuan pada satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Sasaran dan tujuan lompat jauh adalah untuk mencapai jarak lompatan sejauh mungkin ke sebuah titik pendaratan atau bak lompat. Jarak lompatan diukur dari papan tolakan sampai ke batas terdekat dari letak titik pendaratan yang dihasilkan oleh bagian tubuh. Oke, terima kasih. Selanjutnya itu ada tahapan lompat jauh. Ini tadi saya sebutkan. Di awalan coba baca setelahnya. Kenapa kamu mata ingus? Siapa bisa membaca lebih keras? Ayo. Bisa? Ayo, baca nak. Baca kan bisa? Silakan. Siapa namanya itu? Dwi. Oke. Teknik dasar lompat jauh. 1. Tahapan lompat jauh. Awalan berfungsi untuk mendapatkan kecepatan pada waktu akan melompat. Dilakukan dengan lari secepat-cepatnya dari jarak 40 sampai 45 meter pada sebuah lintasan. Tidak diperkenankan untuk merubah kecepatan dan melangkah saat akan menolak pada papan tikungan. Tolakan
Terima kasih Dwi. Itu tadi tahap pada lompat jauh, pada tahap awalan. Awalan berarti melakukan ancang-ancang tadi ya. Nah, berarti sudah bisa dibayangkan di awalan itu kita melakukan lari. Ya, jaraknya berapa kan? 40 sampai dan itu digunakan oleh atlet atau standar nasional. Tapi kalau kita di sekolah, kita jaraknya dipersingkat saja. Ya, karena yang kita capai di sekolah ini gerakan yang harus kita ketahui dulu, yang bisa kita laksanakan. Jangan perlu jauhnya, nggak perlu nanti pada saat praktek kita akan praktek juga nanti. Kita tidak perlu jauhnya dulu dilihat, tapi gerakan yang tepat. Biasanya kalau gerakannya sudah tepat, ya kalau gerakan sudah tepat, itu akan mengikuti. Ya, jauhnya nanti juga akan mengikuti. Nah, kalau tepat kamu pasti jaraknya juga lumayan. Ya. Selanjutnya tadi ada tolakan. Tolakan itu apa tadi? Upaya melompat pakai satu kaki atau dua kaki? Satu atau dua? Satu kaki. Ya, menggunakan satu kaki sebagai tumpuan. Yang mana kaki kiri atau kaki kanan? Kanan. Mana yang terkuat? Ya, jadi kalau kaki kiri yang terkuat, pakailah kaki kiri. Tapi kalau kaki kanan yang terkuat, menggunakan kaki kanan. Ya, setelah itu ada melayang dan mendarat. Ya, coba baca dulu. Siapa yang mau baca? Silakan. Melayang dan mendarat, lompat jauh, gaya jongkok atau gaya ortodok. Mendarat pada melompat diawali dengan kedua tumit kaki dan kedua kaki agak rapat. Lutut tertekuk dan menggeser dalam posisi jongkok bersamaan berat badan di bawah ke depan. Kedua lengan di depan menyentuh tempat pendaratan serta pandangan ke depan. Lompat jauh gaya menggantung atau gaya sniper. Dari sikap di udara, kedua lengan lurus di depan. Kedua lutut dan badan dibawa ke depan. Saat kedua kaki menyentuh tempat pendaratan, luruskan ke depan dan mendarat dengan kedua tumit terlebih dahulu. Saat kedua kaki mendarat, kedua lutut menggempet dan berat badan dibawa ke depan. Oke. Ini ada dua gaya, yaitu gaya jongkok dan gaya menggantung. Tadi saya sudah katakan, berarti gaya tersebut digunakan di tahap melayang dan mendarat. Itulah perbedaannya ketiganya. Ya, awalannya sama, tolakannya sama. Pada saat melayang dan mendarat, disitulah perbedaannya. Lanjutnya, lompat jauh gaya berjalan di udara. Kalau berjalan di udara ini bisa nggak? Bisa. Saya bukan orang sakti Pak, bagaimana berjalan di udara? Ya. Pada saat melompat gayanya seperti berjalan di udara. Ya. Ini dipercaya oleh yang memakai bisa membuat jarak lompatan menjadi jauh. Nanti ada video mana yang lebih jauh kalian merasa. Ya. Lapangannya bukan seperti lapangan sepak bola ataupun lapangan lainnya. Ya, ini seperti lintasan dan menggunakan pasir sebagai tempat mendarat. Ya, kita ada lapangannya nggak? Nggak ada ya. Nanti kita modifikasi tempat pendaratannya menggunakan matras. Ya, jadi matras sebagai tempat pendaratannya, menghindari untuk cedera. Ya, makanya saya bilang tadi yang dilihat nanti bukan jauhnya, tapi gerakannya sudah pas atau belum, tepat atau belum. Nah, selanjutnya pesertanya. Jika peserta lomba lebih dari 8, maka setiap peserta dibolehkan untuk melambat dan lompatan. Ya. Cara lompatan pada lompat jauh. Nah, coba baca itu. Bagaimana cara mengukurnya? Iya, pada saat pendaratan, nanti kan ada di bekasnya, bekas tangan kakinya atau kakinya yang menampak, bekas tangannya kalau tangannya menampak. Jadi yang dilihat itu yang lebih dekat kepada papan tolakan. Jadi papan tolakan di belakang contoh
lompat, mendarat. Papan tolak kan di situ, ya. Yang paling belakang dekat dengan papan tolak kan itu yang ditarik keluar. Jadi kalau tangan kalian jatuh ke belakang, menahan badan supaya tidak jatuh, tangan kalian yang diukur. Nah, jadi usahakan badannya condong ke depan, jatuh ke depan, ya. Apalagi kalau kalian lompat, mendarat, kalian mundur lagi ke belakang. Kaki kalian ini terus diukur ke bawah. Jadi caranya makin pendek, ya. Usahakan badannya ke depan, oke? Ini hal-hal yang dapat dikatakan untuk mendiskualifikasi peserta. Apa saja itu? 1. Dipanggil 3 menit sebelum lompat. 2. Melumpuh dengan 2 kaki. Artinya pada saat tolakan pakai 2 kaki dia kan? Pakai ilmu kodok dia. Ya. Pada saat lari lupa dia mau pakai 1 kaki dan dua-dua dipakai. Ya, nanti diskualifikasi ya. Selanjutnya mendarat di lompat. Ya, sudah lari jauh-jauh, kencang, lompat ke kiri di luar papan lompat. Karena di kiri ada pacarnya mungkin, makanya di kiri lompat. Ya, atau ke kanan, harus pada pak lompat. Ya, selanjutnya iya, sudah jelas sekali ya. Selanjutnya menolak dari luar balap tumpuan. Itu ada balap tumpuan nanti, ya, sebagai tempat menumpu. Jadi kalau kakinya melebihi balap tumpuan pada saat lompat, makanya ditulis kualifikasi. Ya, tidak dihitung. Selanjutnya, nah seperti itu tadi juga itu. Selanjutnya sudah melompat dengan sempurna, melompat kembali ke arah perlawanan. Tadi saya bilang sudah melompat, pulang dia lagi. Lepas sepatunya lupa di belakang, tinggal mau diambil ya, diskualifikasi darinya ya. Mendarat dengan melakukan 1 gerakan salto. Wah, ini luar biasa nih, sambil lompat salto dia. Lompat biasanya susah, paling tambah salto ya kayak. Diskualifikasi. Juni mengangkat bendera kalau diskualifikasi ya, merah, bendera merah. Tapi kalau lompatannya berhasil, dia mengangkat bendera putih. Ya. Peraturan lompat nanti ini kita pelajari lagi. Baiklah, akan saya tampilkan sebuah video. Ya, tapi sebelum itu saya bagikan dulu LKPD. Apa itu LKPD? Nah, lembar kerja serta serta duduk ya, serta didik. Bisa dilihat bersama-sama dengan kelompoknya. Coba sambil dibaca nak. Oke, coba cek di situ nak. Panduan aktivitasnya amati video. Nanti berarti amati dulu videonya ya. Setelah itu ada pertanyaan, kalian jawab di buku. Ya, kita tampilkan dulu videonya. Perhatikan ya, sambil saya menampilkan video, kalian akan saya nilai juga.
Ini saudara saya ya. Saya ada kembar 3 nih. Ya. Ada kembar 3 karena kembaran saya yang lain datang lagi. Nama saya Edi Kurniawan SKSPD. Saya mengampu bidang studi PJOK. Apa itu kan? Kali ini kita akan membahas materi mukajar. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui tujuan kita mempelajari lompat jauh. Tujuannya adalah siswa mampu menjelaskan keterampilan lompat jauh. 2. Siswa mampu menjelaskan tahapan gerakan lompat jauh. 3. Siswa mampu melakukan keterampilan gerak lompat jauh. 4. Siswa mampu melakukan tahapan gerakan lompat jauh. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dipaparkan oleh teman saya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Edi. Kembaran saya yang Baik, sebelumnya Tes. Oke. Seperti yang kita ketahui, lompat merupakan salah satu nomor yang diperlombakan pada cabang atletik selain jalan, lari, dan lain. Hal apa saja yang akan kita pelajari dari lompat jauh? Mari kita simak bersama-sama pemaparan berikut ini. Lompat jauh adalah cabang olahraga atletik di mana atlet mengkombinasikan kecepatan, kekuatan, dan kelincahan untuk melemparkan dirinya dari papan olahraga. Jadi, sasaran kebutuhan lompat jauh adalah mencapai jarak lompatan sejauh bagian retak pendaratan atau rak lompat. Lompat jauh sudah ada sejak 13 tahun lalu pada beberapa sekolah asing. Intinya, lompat jauh mulai dari bagian dari cabang olahraga pada tahun 1809. Sebagai satu di antara cabang olahraga, lompat jauh tentu saja memiliki tujuan tersendiri, dan dalam melakukan itu tidak asal melainkan dengan teknik yang mumpuni. Meski terlihat simpel dan mudah, ternyata lompat jauh membutuhkan penguasaan teknik dasar yang baik dan benar. Ada beberapa teknis dasar lompat jauh yang perlu dikuasai. Lompat jauh atau long jump merupakan salah satu nomor yang terdapat pada cabang olahraga atletik kategori lompat. Tujuan utama lompat jauh adalah melompat sejauh. Jenis-jenis gaya lompat jauh dalam olahraga lompat jauh terdapat 3 jenis gaya yang sering digunakan oleh pelompat. 3 jenis gaya lompat jauh adalah gaya berjalan di udara, walking in the air, gaya jongkok, tak, dan gaya menggantung, handstand. Lompat jauh gaya berjalan di udara adalah gerakan melompat pada saat melayang atau tepatnya setelah berlari dan melakukan tolakan. Saat tubuh berada di udara, usai melakukan langkah tolakan atau melompat, ayunkan kaki belakang seperti berjalan biasa, kemudian tarik lengan dan tubuh menuju ke depan maupun bawah, dilanjutkan mengulurkan kaki sejenak sebelum mendarat. Gaya jongkok merupakan teknik tertua serta terbilang mudah dalam arena perlombaan. Untuk melakukan gaya ini, pelompat cukup menekuk botol menuju ke atas saat sudah berhasil melompat dari titik tolak. Kemudian disampaikan untuk menempatkan tumit sebagai bagian pertama yang menyentuh tanah ketika mendarat. Gaya menggantung, lompat jauh gaya menggantung disebut juga dengan istilah handstand. Untuk menggunakan gaya menggantung ketika melakukan lompat jauh, posisi badan dalam keadaan tegak ketika bertolak dari papan. Selanjutnya, kaki ke atas sembari menekuk kaki ke arah belakang. Sementara sikap badan yang benar saat di udara pada lompat jauh gaya menggantung adalah tetap tegak. Ketika melompat menggunakan gaya menggantung, penting untuk tetap menjaga keseimbangan tubuh. Caranya adalah dengan meletakkan tangan ke atas, kemudian meluruskan kaki sesaat sebelum mendarat dengan tumit terlebih dahulu. Teknik dasar lompat jauh. 1. Teknik awalan ialah berlari pada lintasan dengan pergerakan lari lambat, kemudian lari dipercepat sampai papan buntu. Ancang-ancang tersebut dilakukan sejauh 30-40 meter sebelum titik garis lompat. Kemudian setelah mendekati garis, maka tingkatkanlah kecepatannya. Namun, dalam teknik jumper, kita juga harus dapat mengendalikan kecepatan lari, terlebih di 3-5 meter akhir sebelum garis lompat. Selanjutnya, mempersiapkan untuk melakukan pengalihan dari kecepatan lari gerak horizontal ke lari gerak vertikal. Contohnya seperti ini. Dilakukan cepat 35 meter terakhir, letakkan langkahnya pada tempat lompatan.
teknik tolak atau loncatan. Tolakan merupakan tahap di mana pada saat melakukan tolakan, kaki sedikit dibengkokkan, kaki menapak dan tungkai diluruskan. Pada gerakan tolakan ini seperti pada umumnya memerlukan kekuatan, kecepatan, dan konsentrasi agar kaki tidak melewati batas garis loncat. Ini dia contohnya. Tiga, teknik melayang. Gerakan kaki seperti berjalan ketika posisi tubuh melayang itu akan memudahkan dan memperluas jarak pendaratan kaki. Selain itu, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan dalam melakukan teknik ini, terutama ketika tubuh jumper berada dalam posisi melayang, seperti menjaga keseimbangan badan, berusaha melayang di udara selama mungkin, dan mempersiapkan kaki untuk melakukan pendaratan. Ini contoh gerakannya. Teknik pendaratan. Pendaratan dilakukan dengan cara menundukkan kepala, mengayunkan lengan, dan menggerakkan pinggang ke arah depan. Hal ini dilakukan agar ketika proses pendaratan, anggota badan lain tidak menyentuh pasir lebih belakang daripada kaki. Contohnya seperti ini. Kata pada saat pendaratan. Berjalan di udara. Apa kira-kira? Untuk menaruh kaki yang benar ya. Kamu lagi yang terkuat kaki apa? Kaki kanan. Bingung itu nanti pada saat melakukan itu ya? Pada saat berarti pada saat awalannya yang perlu dilakukan ancang-ancang yang tepat. Ya, bagaimana caranya? Bisa kamu ambil langkah dari papan tolakan jalan mundur. Ya, dari papan tolakan. Contohnya papan tolakan nomor tadi. Kaki kanan dari kamu boleh jalan mundur. Ya, nanti itu biasa jalan kaki pada saat lain dan jalan itu sama. Gerakannya lebih cepat pada saat lain. Akhirnya sampai pada kaki kanan pada saat menunggu. Ya, jangan ragu pada saat papan tolakan, itu dia kuncinya juga.
Ya, nanti kalau pada saat mau menolak, ragu nih mau pakai kaki mana? Gak usah, mau kaki yang manapun nanti setelah kamu lari, pasti kamu bisa melompat sejauh mungkin. Ya, pada saat melayang sulit nggak? Kenapa sulit? Menjaga keseimbangan. Ya mungkin pada saat terbang mungkin ada lewat terbang kamu samping gitu. Ya pokoknya pada saat sudah melakukan perlatan, terserah mau gaya apa yang kamu pakai. Ya ada 3 gaya tadi, gaya apa saja? Tadi yang dijelaskan pada video, gaya mana yang paling mudah? Gaya jongkok. Jadi pada saat melakukan lompatan, kamu tinggal angkat tangan ke depan. Ya, itu yang paling mudah dilakukan. Gaya berjalan di udara juga mudah bagi yang bisa melakukan. Ya, bisa sendiri nanti tuh pada saat melakukan latihan. Ya, ada lagi nggak perintahnya kan? Kira-kira kalau lompat jauh ini latihannya seperti apa? Nah, kalau tadi yang dikatakan latihan tahap melompat tadi, tahap tolakan tadi susah, ya kan? Pada tahap tolakan susah. Kira-kira cara melatih tolakan kaki bagaimana? Bisa nggak? Contohnya barang-barang yang terpakai lah, kardus, tahu kardus kan? Kardus Indomie, selera Indomie ya, contoh Indomie taruh depan, lari kamu sambil melompati kardus, itu bisa melatih nggak kira-kira? Bisa. Bisa ya? Nah, kalau untuk melatih awalan kira-kira apa? Lari. Ya, karena ini sangat berkesinambungan di antara awalan, tolakan, melayang ke darat, itu satu gerakan semua. Ya, kalau lari-lari biasa untuk menetapkan kakinya pada papan tolakan, apa yang kita lakukan? Latihan seperti apa yang kita lakukan? Pernah nggak lihat ban bekas? Ban sepeda atau ban sepeda motor? Pernah? Kalau kita susun beberapa biji atau apa buah bilangnya? Bantang. Apa? Beberapa ban ya, beberapa biji ban tadi kita buat satu lintasan untuk mengatur langkah. Kira-kira bisa nggak itu melatih kecepatan awalan supaya nanti langkahnya tepat pada saat papan tolakan? Bisa dibayangkan itu? Nah, itulah tugas kalian nantinya. Saya bagikan kelompok apa saja yang dapat melatih, apa saja atau latihan apa saja yang bisa kalian lakukan pada saat awalan, tolakan, melayang dan mendarat. Ya, saya bagi kelompoknya. Kelompok 1, Dianata, Dini, Raisa, Viola, Raditya, Eka. Kelompok 1. Mana tadi kelompok 1 sini ya? Ini RKPD untuk kelompok. Jadi silakan diskusi dengan kelompokmu. Boleh search di handphone. Ya, silakan balikkan kursinya. Kalian diskusikan. Ini tadi kelompok. Sini lah, kamu kan. Kelompok 5 tadi kan? Sini kamu. Dibelok kanan. Mari kamu. Ini kelompok. Kelompok. Ya dibalikkan. Silakan diskusikan. Silakan. Ini Satu aja.
di luar. Ya. Di balik ini pun bolehlah kalian isi ya, di balik ini. Ya. Diskusikan kalian sesi. Angkat tangan yang sudah bisa menemukan cara latihan untuk lompat jauh. Awalannya bagaimana? Ya, perlahannya bagaimana? Ayo Kak, kelompok 5 silakan untuk kelompoknya ya. Diskusi ya, diskusi. Silakan didiskusikan. Kira-kira kalau ada kelompok yang sudah menemukan satu contoh latihan, silakan angkat tangan. Duduk ya. Kira-kira dari sumber mana kalian bisa dapat? Dari YouTube bisa nggak dari sumbernya juga cepat saya? Setelah itu ada jenis latihannya. Sudah apa contohnya? Mau nanya silakan. Ini semua isi. Iya lah, isi ya. Tapi yang salah. Tadi dulu. Apa tadi yang keluar? Ya, seru baik. Kontestan itu. Tahu apa jadi? Diskusi dengan gerakan latihan cara untuk melatih awalan bagaimana, melatih tolakan bagaimana. Tadi sudah saya sebutkan beberapa contohnya. Oke, setelah kalian diskusikan, ini akan saya buat project untuk kalian, tugas project. Tapi kalau project itu tidak setiap hari ini, minggu depan kalian selesaikan project itu dalam bentuk slide PowerPoint. Apa Pak tugasnya? Yaitu tadi variasi latihan apa saja yang bisa untuk melatih awalan
tolagan, melayang dan mendarat. Ya. Berarti nanti minggu depan kalian jelas ya per kelompok disayangkan ya minggu depan ya. Nanti kalian jelaskan apa yang kalian jelaskan latihannya kita praktekkan nanti di lapangan. Ya. Ya, contohnya tadi saya salah satunya tadi menggunakan garis tadi, ban juga tadi, ya. Tapi kalian variasikan lagi bagaimana? Apa bisa nggak dalam bentuk bermain nanti? Nah, kalian cari itu. Nanti banyak sumbernya itu boleh kalian cari. 1 minggu tugasnya ini harus siap nanti. Nah, nanti kita pernah lagi ya. Pada 1 minggu saya kasih tugasnya buat presentasi di minggu depan, variasi latihan apa saja untuk tahapan lompat jauh. Ya, setelah ini kita akan melakukan lompat jauh di luar. Ya, kita akan keluar, nanti kalian melakukan pemanasan terlebih dahulu. Bagaimana sih rasanya melakukan lompat jauh yang sebenarnya? Kita praktekkan dulu baru kita diskusikan lagi di rumah. Oh, seperti ini rupanya latihannya bisa kita buat. Kalau belum melaksanakan belum tahu ya. Oke, baik ketua kelas, bimbing kawannya di lapangan. Di sini aja. Kita ke lapangan, pakai sepatunya ya. Sekarang Kak. Oke, silakan. Ayo. Buat jadi satu kenangan seorang sahabat pergi tanpa arus. Siap gerak. Siap gerak. Lancang depan gerak. Suaranya pelan lah ya, tolong direkam lah ya. Udah gerak. Depan gerak. Pak, siap gerak. Iya anak. Sini dorongnya pakai tangan. Tangan-tangan. Langsung dua tadi gearnya. Langsung dua. Tangan-tangannya. Oke. Udah gerak. Oke, saya ambil alih. Sebelum kita masuk pada praktek, sebelumnya ke kanan 3 langkah. Oke, istirahat bentar. Gerak. Tadi kita sudah menyaksikan video bagaimana cara melaksanakan lompat jauh. Ada tahapan tadi pengawalan, tolakan, melayani, dan mendarat.
Jadi saya harap kalian bisa nanti melaksanakannya dan berdiskusi kembali dengan temannya. Kira-kira latihan seperti apa nanti minggu depan yang bisa kalian lakukan. Dan kita pakai matras nanti sebagai bak pendaratannya. Paham ya? Oke, baik. Siapa yang bisa bawa pemanasan ini terlebih dahulu? Pemanasan dan peragangan, silakan. Ayo sebelum saya tunjuk harus berani. Kalau ditunjuk nggak ada nilainya. Kalau mengajukan diri ada nilainya. Lain. Ayo harus berani mulai dari kepala, lengan, pinggang sampai kaki. Ayo ketua kelas maju dulu ke depan. Silakan nak, pemanasan dulu mulai dari kepala. Yuk semua ikuti sama-sama ya. Hitung mulai dari yang paling kanan 1 kali 8. Tahu hitungan 1 kali 8 kan? 1, 2 sampai 8. Baru bergantian peregangan dulu ya. Oke, ya. Kedua. Ikuti yang depannya. Itu mulai. Ke bawah. Sambung sampai. Kanan. Kiri. Tangan dulu nak, tangan ke atas coba. Hitung mulai. Sambung sabar. Bawah. Atas ada bawah. Lurus. Ya, lututnya lurus jangan ada bengkok. Hitung. Belakang. Terus ke kanan. Dorong aja nak, dorong ke depan. Wah, ada kumis burung. Balas. Angkat lututnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus samping. 1, 2, 3, 8. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus gerakan dinamis. Dinamis berarti kepala. Kalau di kepala apa tadi? Contoh gerakannya kanan dulu nak, kita tangan. Ya, hitungannya 2 kali 8. Ya, paham ya? Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4. Atas bawah. Ya. 1, 2, 3, 4. Gerakan. Gerakan. Mulai. Oleh kanan kiri ya. 1, 2, 3, 4. Gerakan. Mulai. Terus. Tangan. Ya, panjang pendek. 2 kali panjang, 2 kali pendek. Ya. 1, 2, 3, 4. Gerakan. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
3. Gerakan mulai. Kaki. Ya. Putarkan kaki kanannya. Kirinya. Yuk, balas lagi. Arah putarannya dibalas. Oke, baik. Kita bergerak sedikit. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Nanti diikuti kelompok 2, 3, 4, 5. Keliling putaran 1 kali putaran aja. Oke, siap. Pakai sepatu ya. 3 kali putaran. Ini lapangan basket aja. Oke, siap. Ada lapangan basket. Ini aja ya. Oke, siap. Lanjut, jangan ada yang memotong ya. Jangan dipotong. Potong dulu. Balik kelompoknya. Oke, baik nak, sudah. Atur napasnya, atur. Tarik napas. Tarik napas, tahan 3 detik. 1, 2, 3, buang. Lagi, tarik napas, tahan 3 hari. 3 detik. Buang pelan-pelan dulu. Baik, ketua mana tadi? Pakai mobil. Mantap. Iman mana? Gak bisa. Baik, semuanya duduk di sini. Kelompok 1, 2, 3. Ini 1. Jongkok ya. Oke ya, paham ya? Sebelah situ juga seperti itu. Ya, nggak usah kencang kali larinya lah, nanti kamu cedera. Yang penting gerakannya sudah pas. Ya, kelompok 1. Engkel pertama. Suruh mana? Markah ya. Pak mati mana ya, Pak? Kelompok 2. Pak anak banget sekali. Mas Pak tahu. Kali Pak larinya, Pak. Mas Haiko. Kelompok
Ayo, cepat. Yo, ayo. Tolong pegang aja. Jumlah. Halo cuci mata. Awas ya Neng. Jangan bisingnya gitu. Siap. Dengarkan apa-apanya. Oke, Pak. Kalian perhatikan teman kalian ya. Baik kali Kira gerakannya benar atau salah. Baru kalian nanti diskusikan dengan kelompok kalian. Oh, latihan seperti ini bisa nih, cocok nih. Ya, mana kelompoknya nah? Duduk di kelompoknya nah. Duduk di kelompoknya. Pak, banyak harimau sini, Pak. Ini, Pak. Oke, siap. Ya. Semua dapat satu tiga cuci mata. Jalan balik sebelah sini. Kesempatan. Siap. Gerakannya dulu, Pak. Lewat, Pak. Langsung ke belakang. Pak, masa di sana? Ayo, kelompok satu. Kelompok satu. Dicoba, Nak, ayo. Kelompok satu. Benar atau salah? Lompat. Salahnya di mana? Oke. Buat kakinya tadi. Satu kaki loh. Lanjut, selanjutnya. Kan lari kan, jangan Apa kesalahannya? Lewat garis. Lewat dari papan pelanggan. Ayo, mana barisannya? Makan naik. Aku Noki. Barisannya.
Titip. Lagi. Sama kalau ini, Pak. Iya, Pak. Minta. Ketawa, ilot. Salahnya di mana? Ragu-ragu dia Pak. Lagi. Aja, Pak. Dia kok kita lagi bawa mundurin sedikit dong. Agak antur mundurin. Harus kayak gitu ya? Lihat lompatnya. Dia jatuh dulu. Oke, kelompok 1 dan 2 kemarin. Kelompok 2 dan 3. Ayo 3 dan 4. Silakan. Biar gua ada jebak saya pun. Silakan berdiskusi. Buat lingkaran diskusi. Kira-kira salahnya tadi mana? Ngomong aja. Sisi keberapa kemarin? Apa yang mau dijawab, Kak? Gak ada maksud. Oke. Gilirannya harus teratur ya, teratur gilirannya ya. Silakan lah buat lingkaran lah. Kalian jangan di sini. Makan pun. Buat lingkaran lah, buat lingkaran. Kelompok yang tadi buat lingkaran. Ya, diskusikan. Siap. Dan di situ. Kelompok 3. Situ banyak Pak. Kelompok 4. Turun banget tuh. Aduh, berdua. Tadi kan mentang tidak. Siap. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Yang penting gerakannya pas. Balik. 3 kali semua dan dari pinggir. Apa? Ya. Karena makanya. Pelan-pelan aja lah, pelan-pelan aja. Ya, perhatian buat anak-anak kami seluruhnya dan Bapak Ibu Guru. Sekarang kita memasuki sesi yang ketiga. Diharapkan bagi anak kami yang tujuannya sesi yang ketiga dipersilakan masuk ke dalam ruangan ujian masing-masing
dan tolong aku sepatu dibuka di bawah keramik. Apabila keramik lantai yang sudah dibersihkan jangan lagi menjadi kotor. Dan kepada bapak ibu guru yang ada mengawas di sesi yang ketiga, sudah dapat memasuki ruangan ujian secara masing-masing. Terima kasih. Tiga kali lah, 3 kali. Ya. Siap. Pendaratannya dengan 2 kaki. Ya, siap. Kayak kebosok gitu. 4 kaki boleh nggak? 1 kaki anjir sampai sakit. 4 kaki boleh nggak ya? Sakit kali tuh, sakit kali. Ngeri kali lompatnya takut jadi. Ada kawannya lagi. Ada kawannya Ki. Kayak nggak ada busanya, sakit kali. Jangan apa? Ada. Mau kali lah. Dia Siap. Kali hati pula. Oke, bagus. Saya kelompok 5. Ambil HP-nya. Ambil aja, udah. Udah 3 kali semua. Udah sudah, Pak. Oh, 2 lagi. Kelompok 5. Pak, tinggal kelompok 5. Enggak ada, Pak. Udah kali, Pak. Kelompok 5, Pak. Kelompok 5, Pak. Buat lingkaran kelompok 3 dan 4 diskusikan. Kira-kira salahnya tadi di mana? Ya, kok bisa nggak pas gerakannya? Latihan apa nanti yang kalian buat nanti, oke? Baru sekali kerennya. Kelompok 5. Iya, betul. Kelompok 5. Ayo, kelompok 5 silakan baris. Ipan ini kayak putri terdampar kasus. Kayak aku tadi pas kedua itu kayak. Ayo udah, saya umur lemas. Bisa. Tadi. Tapi jelek kan empat. Kalau bohong. Ayo. Iya, aku aja saya lumayan. Aku sampai video kan nggak tahu. Nino. Kau lebih panjang. Kok bisa tuh? Di tasku, Mak, tas. Aduh. Ini apa bodoh disensor? Itu nengok ini kok. Bagi 2 aja, bagi 2, nggak apa-apa. Nah, yang perempuan Udah pas. sini ya. Siap. Ayo. Jangan ragu, Nak, ya. Orang itu badannya kecil loh, padahal enak. Panas sekali. Yuk, yang sini juga. Lebih parah kau, Caya. Lebih parah kau. Ya, lebih parah kau, Caya. Kau sama ngomong Caya. Siap.
Siap. Kelewatan. Sakit kali tuh. Bagus. Tiga kali. Masuk lagi lah. Masuk, barisan. Laki-laki sebelah sini. Laki-laki sebelah sini, laki-laki. Ya. Bisa tuh cai pakai air. Jangan cuci aja dikucek ya, jangan diberus. Siap. Ada otak jalan. Main. Pak, udah habis, Pak. Sekali lagi. Kurang tebel kayak pakai Bisa. Oh, Pak. Pak. Sekali lagi loh. Udah orang itu kok. Itu banyak bodoh. Helm dimasukkan. Bacem, Cuk. Yang ini mesti tahan yang kentang. Komen aja aku sampai kurang gede kak helmnya. Kan bisa pakai AC. Hah, tahu orang mana? Siap. Oh, pegang nyetrum enggak? Tanya kan pegang nih. Bilang Mak, salah pegang. Selamat orang gana tuh. Kalau kita banyak ini lebaran ya. Oke. Mana nak kelompoknya tadi? Kelompoknya. Menjauh, Pak. Kelompoknya ini Pak. Sini kelompoknya. Silakan saling berdiskusi. Kelompoknya kita sini Ron. Aduh, masuk dia Anggun. Anggun tolong ini masuk Gun. Lihatin Gun. Ih. Apa ya, Parin? Bocor, astagfirullah. Udah awas loh. Di sini mata ih. Apa? Aku cuma menengok kok apa? Nggak bisa. Nggak boleh. Sini. Kami di sini loh. Kok ngapain di sini Pan? Nggak bisa. Nggak bisa. Awas, saya Dewi. Aku macam kameramen yang di pesta itu loh, Pak. Aduh. Nggak bilang. Sabar lo Baron. Kejepit saya. Oh iya. Oke, duduk nak, duduk. Pegangnya pun 2 tangan. Boy. Kau tengok tangan ketiga. Dua ini genggam. Ini sekali pulang. Sepet kau. Oke. Mana nih kelompok 5? Sebelah sini nak, jangan jauh-jauh. Kelompok berapa itu? Jangan jauh-jauh, nggak masuk kamera nanti kalian. Ini kalau dari HP. Nanti kalau dari HP bisa. Oke. Oke nah, tadi kalian Oke nah, tadi kalian sudah melakukan tahapan gerakan lompat jauh, di mana tadi awalan sudah dilakukan. Awalan tadi dengan cara berlari. Setelah itu melakukan tolakan. Tadi tolakan masih banyak yang salah. Ada yang pakai 2 kaki. Ya, ada yang melewati garis tolakannya. Ya, itu nanti kalian berarti diskualifikasi. Ya, pada saat pendaratan juga. Yang di video memang gerakannya itu langsung dia jatuhkan badannya, bukan berarti kakinya tidak ditapakkan dulu nak di tempat pendaratan. Ya, kira-kira ada yang mencoba lagi ya? Coba gerakannya lagi. Ini filmnya dibuat lagi. Aron. Ya kan? Apa yang kurang dari tilamnya? Bantalnya nak ya. Ayo, aku lompat ini punya apa? Kepala aku dulu darah gini. Tadi kan sudah ditampilkan video yang didarkan itu kakinya duluan nak. Ya, baru
badannya mengikuti. Karena seharusnya memang bisa di bak pasir seharusnya. Kita modifikasi menggunakan matras. Silakan. Kira-kira latihan apa saja yang bisa nak dilakukan? Ya. Pakai alat apa saja kira-kira untuk gerakan melayang. Kira-kira kalau bola digantung bisa nggak dijadikan latihan untuk melayang supaya bisa lebih tinggi lompatannya? Ya. Jadi masing-masing kelompok minggu depan membuat 3 jenis latihan. Kebanyakan Pak? 4? Baik, Pak. Oke, baik. Masing-masing kelompok hanya 2 latihan saja. Ya, masing-masing kelompok hanya membuat 2 variasi latihan. Ya. Boleh dari yang awalan, tolakan, melayang dan mendarat. Oke. Silakan diskusikan lagi. Jalan Mbak sambil direkam. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Loncatan. Pak. Silakan ditanya. Tadi kita loncat. Iya, baru Ada nggak? enggak lari dulu. Ada loh, Pak. Yang baru. Pak, jarak papan tolakan sama manis. Jam berapa ini? Udah ada jam biasanya. Biasanya lah ada satu Jam 12. ya, dari perhitungannya 12. Ya. Balik lah, Pak. Iya. Pak, ngoli, Pak. Beli, Pak. Ya, ada lagi pertanyaan? Ada, Pak. Ini kapan pulang lagi? Taikul. Oke, baik. Ini tugasnya minggu depan dipresentasikan masing-masing kelompok ya. Paham ya? Semua tugasnya ya? Paham kan? Pak. Pak. Oke, silakan berdiri lagi semua nak menurut kelompoknya. Kita melakukan cooling down dulu. Pendinginan. Kul itu kan dingin namanya. Jaya kamu lagi. Lucu kali kamu ngomong. Gantian kok tenang kan. Semuanya menghadap kemari nak. Kelompok 1, 2, 3, 4. Aku nggak lompat, Cok. Kasih kan sebelum mau kita lihat. Aku lompat. Segala punya kau Dewi. Sumpah. Aku jadi kelas 3 sih kan. Kelompok 2. Asal ini dia 2. Pan koman. Udah kan pas 5 itu, Pak. Kau sebelah sana, Farid. Kau sebelah sana. Tadi kau harus di Oke. Atur jaraknya nak. Rentangkan tangan, gerak. Tegak, gerak. Cooling down sama seperti saat peregangan pertama tadi, tanpa ada gerakan dinamis, hanya gerakan statis. Yang mulai dari kepala tadi, ya. Silakan, kedua. Oh. Dari kepala tadi. Kepala angkat ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana suara gue? Bawah, satu orang aja nak ganti-gantian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, baik, silakan duduk semuanya nak. Duduk, ketua kelas, terima kasih. Luruskan kakinya, luruskan kakinya. Oke, terima kasih semuanya. Kita telah melaksanakan kegiatan teori dan praktek lompat jauh. Ya, teori dan praktek lompat jauh. Kalian sudah melihat tadi di video gerakannya bagaimana. Jadi kalian juga sudah melakukannya. Kira-kira saya tanya lagi, kesulitannya di mana? Di penolakan. Tahap penolakan ya. Penolakan atau tolakan? Penolakan macam cinta aja ya, di penolakan ya. Amat ditolak. Tolakan ya, apa yang ditolak? Hatiku. Perasaanku. Masih juga ya, masih belum capek berarti. Kita lakukan lagi. Jangan. Melakukan tolakan, yang ditolakkan adalah Kaki. Jadi kakinya kenapa tadi nak? Kok sulit? Bingung ya? Bingung ya menempatkan satu kaki yang paling kuat. Rencananya kanan malah kiri yang dapat. Ya. Rencananya kiri malah kanan yang dapat. Itu ya, seperti itu ya tolakannya ya. Pada saat mendarat sulit nggak? Enggak. Orang tinggal jatuh aja ya kalau pendaratan ya. Berarti sama-sama lah kita bilang tuh kesulitannya di tolakan ya. Nah, bagaimana cara melatihnya pada tolakan ini? Tugas kalian lah kelompok berdiskusi nanti. Ya. Yang nanti menggunakan kardus silakan bawa kardusnya, nanti membawa bahan bekas silakan bawa bahan bekasnya. Ya, untuk latihan. Ya. Yang mana kalian latihan? Kalau bola plastik pun bisa. Ya. Oke ya. Berarti kesulitannya tadi di tahap tolakan. Kira-kira apa yang kalian lakukan supaya kalian bisa di tahap tolakan tersebut? Latihan ya. Seperti yang saya katakan tadi, kita latihan. Nah, pada si latihannya apa saja, masing-masing kelompok nanti yang mencari. Itu proyeknya tadi. Minggu depan dipresentasikan. Apa yang kalian presentasikan itu yang akan kita lakukan. Nanti kita lebih banyak di luar, nanti di lapangan lebih banyak juga. Setelah presentasi selesai langsung ke lapangan. Jadi presentasi nanti hanya 30 menit, sisanya kita latihan di lapangan. Ya, minggu depan nak ya. Jadwalnya nanti kita tentukan lagi. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan nak? Minggu depan proyeknya sudah selesai. Dipresentasikan bersama-sama, kita nilai kira-kira itu bagus atau tidak, bisa dilaksanakan atau tidak. Ya, sama-sama. Jika nanti ada teman dari kelompok lain yang bertanya, silakan dijawab yang berkaitan dengan variasi latihan yang kalian presentasikan. Ya, lain itu ada lagi nak mau ditanya. Ini semangat semua nih, baju baru nih harus. Ya, belum lagi dicuci ya kan? Cuci pak. Udah sempat dicuci ya? Belum. Wangi-wangi baru ini masih bikin semangat ini. Ya, semangat tapi lapar susah juga ya. Iya pak. Ya, cacingnya ada demo di dalam. Kapan makan gitu kan. Baik, tadi juga saya sudah menilai sikapnya. Ya. Penilaian kita itu ada 3 nak. 1 untuk penilaian afektif. 2 penilaian kognitif. 3 penilaian psikomotor. Afektif itu apa pak? Itu sikap. Pada saat pembelajaran sikap kalian tuh dinilai. Aktif tidak, main-main tidak. Ya.
Kalau aktif seperti tadi ada yang bertanya, itu aktif namanya. Ya, ada yang bisa menjawab, itu juga aktif namanya. Jadi kalau sikapnya tidak baik, tadi ada yang bicara, ya, di luar dari konteks pembelajaran. Ya, kognitif itu apa nak? Pengetahuan. Jadi yang di LKPD 1 itu ada nilai kognitifnya. Ya. Terus yang psikomotorik apa Pak? Psikomotorik itu nilai prakteknya. Tadi beberapa sudah ada yang bisa, gerakannya pas. Di situ nilainya juga saya sudah buat. Ya, minggu depan seperti itu juga. Tetap jaga semangatnya. Jangan kendor. Sarapan. Bawa bontot kalau memang nanti lapar di tengah pembelajaran, istirahat makan. Ya. Ada lagi nak mau ditanyakan? Ya ada. Ya, minggu depan kita masih melaksanakan kegiatan lompat jauh. Presentasi harus terlaksana dengan baik. Baik, silakan nak. Ketua kelas pimpin doa nak. Dari tempat aja sambil duduk ya. Disilakan kakinya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut percaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Tetap semangat ya. Jangan kendor semangatnya, harus semangat terus. Baju baru kok ya. Oke, silakan berdiri semua. Oke, berdiri semua. Siap. Gerak. Hati-hati pulang di jalan nak. Bubar barisan jalan. Di kelas dulu ya. Nanti kita ngobrol lagi dulu.